Tetapi di sisi yang lain, dipandang sebuah lingkungan yang baik. Dari Palestina kemudian berjalan ke kota Mekah, di Ka'bah, waktu itu masih lingkungan yang sangat tandus, tidak ada sarana kehidupan. Tapi karena itu adalah perintah Allah, tinggallah Ismail dan Hajar di tempat itu. Tapi Allah yang memberikan keberkahan tempat itu. Dan ternyata benar, tempat berkembangnya, tumbuhnya Ismail di sekitar Ka'bah itulah sebuah tempat yang paling mulia di muka bumi. Setiap hari ribuan orang melaksanakan ibadah umroh, tawaf di sekitar Ka'bah. Dan setahun sekali umat Islam sedunia mengunjungi tempat itu. Maka pantaslah dari tempat yang mulia itulah, sekalipun dulunya ada sebuah lembah yang tandus, tapi Allah berkahi tempat itu. Maka ketika Ismail tumbuh dewasa, maka dia menjadi pribadi yang baik. Jadi lingkungan dengan aura yang baik, maka akan dihasilkan anak-anak yang baik. Maka dari itu, bagi kita sekarang berusaha bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang baik, dibangun ketakwaan di rumah, dibangun ketakwaan di sekolah, lingkungan ketakwaan dibangun oleh pihak sekolah, juga dalam sebuah komunitas masyarakat dibangunlah sebuah kondisi ketakwaan. Maka itu akan mempengaruhi perkembangan mentalitas anak, mempengaruhi perkembangan akhlak anak, mempengaruhi perkembangan akidah anak, dan juga mempengaruhi kepada kecerdasan anak. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian langkah yang kelima, Nabi Ibrahim bersikap demokratis dan komunikatif dengan anak. Saya ulangi bahwa yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap demokratis dan komunikatif dengan anak. Nabi Ibrahim dalam menetapkan suatu kebijakan, mengambil sebuah keputusan dalam keluarga, beliau tidak otoriter, tidak memaksakan kehendak dirinya untuk keluarganya, tetapi apapun bentuk keputusannya, ada langkah-langkah musyawarah dengan anak dan keluarganya, ada saran pendapat, ada komunikasi, menjelaskan sebuah titik masalah, ada dialog, tanya jawab, sampai jelas masalah itu. Jadi sekali lagi bahwa Ibrahim bukan tipe-tipe orang yang otoriter, mengambil keputusan sekehendak sendiri, tapi ada dialog, ada komunikasi dengan anak-anak, termasuk dalam kegiatan ibadah. Diungkapkan di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102, bagaimana dialog komunikasi antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail setelah beliau menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan kurban penyembelihan Ismail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Ismail
sampai usia bisa berusaha, ya, bisa bekerja. Kata mufassir, sebagai mufassir berusia 13 tahun, usia Ismail, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Allah merintahkan beliau untuk menyembelih Ismail. Malam 8 bermimpi, Ibrahim belum yakin. Sepertinya ini ada satu perintah yang tidak pas. Bagaimana mungkin seorang bapak menyembelih anaknya? Kemudian malam ke-9 mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Perintah yang sama untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian dengan dua mimpi itulah